Nah, ini adalah suara ciri-ciri motor Supra 125 yang rantai kamranya itu sudah kendor ataupun stud kamraknya ya sudah putus spernya ya. Nah, lebih baik kita dengarkan dulu ya seperti apa suaranya. Nah, jadi itu tadi suara rantai kamrak sangat kendor sekali ini ya. Nah, jadi kita belum tahu apakah tensionernya ataupun rantai kamraknya. Tapi di sini sejujurnya ini motor punya pelanggan ya. Nah, jadi saya sudah tahu ini memang rantai kamraknya sejarahnya sudah molor, tetapi masih enggak parah seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita langsung saja cek dulu dari mana kita ngeceknya ya. Kita buka dulu untuk penutup gigi timing bagian depan seperti ini atau penutup noken as. Tuh, coba perhatikan setelah kita buka menggunakan kunci sok 10, kita goyang-goyang menggunakan obeng min, ternyata memang benar ini rantai kamrat kendor sekali ya. Langsung saja kita eksekusi, kita buka dulu untuk gigi timing bagian depan menggunakan kunci sok 8 atau kita gunakan impact di sini supaya mempercepat dan mempermudah pekerjaan ya. Oke, seperti ini kita cungkil menggunakan obeng min dan kita lepaskan untuk gigi timingnya bagian depan. Oke, jadi seperti ini. Langkah berikutnya kita buka dulu untuk stud kamretnya atau tonjokan tensioner. Kita buka di situ ada dua baut ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita gunakan kunci sok 8, ada dua di situ. Nah, langkah berikutnya kita cek dulu tuh di bagian stud kamretnya, ternyata sudah mendem ini tonjokannya ya. Nah, ini menandakan bahwasanya pernya itu di dalam sudah putus. Nah, ini mau gak mau harus diganti. Kalaupun dikasih manual pakai baut itu juga bisa ya, tapi di sini saya lebih baik menggantinya saja ya, karena ini sistemnya otomatis teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita buka dulu untuk di bagian bak magnetnya. Seperti ini kita buka menggunakan sok ya. Di situ ada beberapa baut, kita gunakan sok 8, kemudian kita gedok-gedok sampai terlepas seperti ini untuk bagian magnetnya. Tuh, coba perhatikan pelan-pelan saja, yang penting bisa dapat hasilnya ya. Nah, tuh ternyata di bagian packingnya itu sudah terputus. Nah, nanti kita akan sekalian ganti saja ya, karena ini masih packing orinya. Nah, ini kalau packing ori cukup lumayan untuk membersihkannya ya. Oke, langkah berikutnya kita buka dulu untuk di bagian magnetnya. Kita menggunakan sok 17, kita tempelkan untuk di bagian magnetnya supaya nanti nggak hilang untuk umurnya, dan juga di situ ada ringnya. Kemudian kita buka menggunakan tracker magnet. Nah, di sini saya pakai tracker magnet Tegiro yang tipe 1. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya. Untuk membedakannya biasanya itu ada tracker magnet yang tipe halus. Nah, di situ dilihat ya teman-teman, di bagian magnetnya itu beratnya kasar atau halus. Nah, kalau kasar kita pakai Tegiro tipe 1, kalau halus ya berarti tipe 2. Nah, setelah terlepas untuk di bagian magnetnya, kemudian kita lepaskan dulu untuk di bagian penguncinya. Di situ ada pirnya, hati-hati ya jangan sampai hilang. Nah, oke, itu adalah pengaman rantai kamrat dan juga pengaman di pirnya untuk menekan bearingnya. Oke, seperti ini kita sudah terlepas. Nanti kita siapkan dulu untuk proses penggantiannya ya. Oke, setelah dibersihkan semuanya antara depan dan belakang, kemudian kita topkan dulu. Nah, ini adalah hal yang paling penting karena kita tadi melepasnya tidak top ya. Nah, sekarang untuk proses pemasangannya kita harus top. Oke, itu sepi magnet itu harus menghadap ke depan. Jadi seperti ini. Tuh, di situ di kalternya atau di crankcase-nya itu ada semacam tonjolan ya. Nah, kemudian di bagian depan ini noken as itu harus bebas seperti ini. Jangan sampai kita terpasang pada saat posisi overlap, nanti bisa-bisa piston dan klepnya itu bisa nabrak. Oke, kita pasang untuk di bagian kamraknya, dari depan boleh, dari belakang boleh, yang penting bisa masuk ya. Oke, jadi seperti ini kita pasang dulu dari depan, kemudian kita paskan dulu untuk yang di bagian gigi timing belakang. Jangan lupa dikendorkan dulu, itu nanti pada saat pemasangannya supaya tidak lupa ya, kita kencangkan lagi. Oke, seperti ini, tapi kita paskan dulu untuk di bagian rantai kamratnya, kemudian kita paskan dulu untuk pengamannya. Oke, seperti ini, kita menggunakan kunci sok 10. Oke, setelah kita kencangkan, kemudian kita langsung menuju ke depan, kita paskan. Itu di bagian gigi timing itu ada semacam tanda titik ya, itu harus menghadap ke depan, lurus. Nah, jadi seperti ini, kita pasang dulu ya, kita pasang dulu, hadapan ke depan kita pasang, kemudian kita topkan lagi yang bagian bawah. Nah, itu dicowokkan di bagian depan
itu ada coakan, itu harus lurus dengan titik. Kita paskan lagi, nah ternyata di sini kurang turun. Nah, kalau kurang turun itu biasanya motor tetap bisa hidup. Kalau hanya satu mata ya, itu bisa hidup, tetapi nanti motor kehilangan tenaga seperti gembos gitu ya. Oke, kita paskan dulu untuk bautnya, kemudian kita kencangkan, kita topkan lagi, pastikan lurus antara depan dan belakang itu harus lurus sesuai topnya. Nah, kemudian kita langsung saja, kalau sudah lurus kita pasang. Untuk bautnya kita menggunakan impact shock 8 ini ya. Kita gunakan impact shock 8, kita kencangkan semuanya. Oke, jadi seperti ini. Langsung saja kita cek lagi untuk memastikan bahwasanya itu sudah lurus, benar-benar kencang. Dan juga di bagian setut kamratnya tuh, coba perhatikan, ini pas tak pasang lagi yang lama ya. Nah, ternyata itu sangat mendem sekali. Nah, ini sudah tidak berfungsi. Makanya di sini saya kasih contoh. Kemudian kita langsung saja untuk proses ke penggantian yang baru. Merek apa saja boleh ya, merek apa saja boleh. Di sini kita pakai merek Densin ya. Oke, jadi seperti ini. Kualitasnya memang bagus sih, lumayan. Harganya juga enggak terlalu mahal. Tapi sebelum terpasang, kita mentokkan dulu, kita putar searah jarum jam menggunakan obeng main kecil. Kemudian kita langsung lem dulu untuk di bagian packing sengnya. Oke, kita gunakan lem tribon tipis-tipis saja ya untuk antisipasi rembes. Kemudian kita langsung saja pasangkan di bagian blok mesinnya. Oke, kita terpasang seperti ini. Kemudian kita pasang juga untuk stud kamratnya. Oke, jadi pelan-pelan saja, yang penting kita bisa satu kali kerja gitu ya. Percuma kita buru-buru nanti bisa kerja dua kali. Kemudian kita kencangkan juga kedua bautnya, kita kencangkan kembali kanan dan kiri. Kemudian kita jangan lupa di bagian yang kita stud tadi, kita gunakan obeng min, kita putar lagi berlawanan jarum jam. Pastikan posisi rantai kamrat itu sudah kencang ya. Kemudian kita pasang penutupnya supaya nanti oli nggak bisa bocor ya. Langkah berikutnya kita tutup untuk di bagian depan. Kita kencangkan menggunakan kunci shock 10 seperti ini. Ya, langkah berikutnya kita langsung rakit untuk di bagian magnet. Kita paskan dulu bearingnya, kemudian gigi one way nya atau gigi starter. Terus kita pasang langsung untuk magnetnya, jangan sampai melenceng ya. Kalau melenceng nanti motornya nggak bisa hidup. Nah, ini karena ada hubungannya dengan pengapian. Kemudian kita kencangkan lagi menggunakan kunci shock 17. Ya, kita gunakan impact supaya kerja kita itu enak ya. Kita pasang packingnya, jangan lupa kita ganti yang baru ya, karena tadi yang lama itu putus. Nah, kemudian kita pasangkan lagi untuk di bagian bak magnetnya seperti ini. Kita kembalikan lagi setelah kita bersihkan semuanya. Kita kencangkan untuk baut-bautnya seperti ini menggunakan kunci shock 8, penutup rantainya dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya sudah bisa dites ya, sudah bisa dihidupkan, tapi di sini saya sudah yakin. Nah, oke ya, saya sudah yakin bahwasanya di sini pemasangannya memang benar. Dan juga kita langsung saja untuk melakukan proses pengetesan ya. Nah, jangan lupa untuk bagian bosteknya itu dipasang lagi teman-teman ya. Oke, sebelum kita tes motor hidup, kita selah dulu ya. Kita selah dulu untuk memastikan bahwasanya tidak ada suara kelep nabrak ataupun bagaimana ya. Oke, sekarang kita dengarkan. Wes bro, jadi bro. Yo, gue hasil pakai habis. Ini sampai enak ya.
Di konten bro.